Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan membahas teori sosiologi sastra pada puisi karangan Desi Tirayoh yang berjudul Kandai. Tapi sebelum membahas teori sosiologi sastra pada puisi tersebut, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan teori sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra merupakan suatu pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada semesta, namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada pembaca dan pengarang. Menurut pendekatan sosiologi sastra ini, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan. Nah, kenyataan di sini ia mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra tersebut. Seperti yang udah aku sebutin tadi, aku akan membahas teori sosiologi sastra pada puisi karangan Desi Tirayoh yang berjudul Kandai. Secara garis besar, puisi Kandai karya Desi Tirayoh ini memaparkan kepada pembaca tentang perjalanan kehidupan sebuah kota yang bernama Kendari, yakni ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dari masa lampau hingga masa sekarang ini. Pada bait pertama, puisi ini diawali dengan kata, "Diteluk dengan riak airnya yang keruh, aku bersitatap menjala sejarahmu." Nah, lirik tersebut menggambarkan keadaan Teluk Kendari yang keruh karena telah mengalami pendangkalan yang mengakibatkan banyaknya kapal besar dari luar provinsi tidak bisa berlabuh. Hal ini tentunya berdampak pada arus kehidupan ekonomi kota Kendari sehingga menjadi tidak ramai. Selain itu, nelayan tak lagi banyak mendapatkan hasil akibat tak adanya sumber penghasilan dari sekitar Teluk Kendari tersebut. Pada bait pertama juga dikemukakannya tentang sejarah kota Kendari yang nyaris tenggelam dalam dinamika pembangunan, sehingga anak muda atau generasi muda kota Kendari lupa dengan sejarah kotanya sendiri. Pemuda-pemudinya jarang yang mengetahui bahwa asal nama kota Kendari yaitu Kandai. Hal itu tampak pada kutipan puisi pada bait kedua, yakni di ujung dermaga generasi masa kini. Sudah amnesia tentang Sawuh dan Dayung berhimpun memberi judul untuk perahu yang membawa satu judul klasik, Kandai. Selanjutnya pada bait kedua. Pada bait kedua itu tampak kutipan, "Jika kau gerus alam tanpa perhitungan, maka alam akan meminta bayaran dari arah yang menghancurkan. Hutan sudah tipis, sungai jadi tepian beton yang dimonopoli arus kanal kapitalis." Nah, dari sini didapatkan yakni sebuah gurindam dari nenek moyang yang berisi nasihat tentang keseimbangan alam. Dalam bait kedua ini juga dinyatakan bahwa dirinya terlahir di zaman modern. Hutan telah menipis untuk dijadikan lahan bisnis. Sungai ditimbun menjadi area perumahan. Akibat itu semua, bencana alam melanda kota dikarenakan kecerobohan dan kelalaian serta keserakahan manusia. Pemerintah seolah angkuh dalam pemecahan masalah ini, sebab faktor pembangunanlah yang diutamakan. Selanjutnya pada bait ketiga. Pada bait ketiga ini dikemukakan perihal generasi kota Kendari yang tak lagi mengenali kota, bukan hanya nama asli kota Kendari, tetapi juga nilai budayanya, adat istiadat, serta adat kesopanan kota Kendari. Zaman sekarang bukan hanya generasi muda, tapi generasi tua pun turut andil dalam perubahan wajah kota Kendari. Pada saat ini, kita pun telah menyaksikan bahwa uang adalah segalanya, hukum pun bisa diperjualbelikan. Hal itu tampak pada kutipan bait ini. Kandai, lidahku menyelamimu dalam ngilu. Sekarang banyak wajah generasiku yang latah dan gemar mengigau.
lisan kehilangan nama sejati, raga kehilangan aroma adat, jiwa kehilangan rupa budaya. Yang terakhir itu ada bait keempat. Nah, pada bait keempat ini dikemukakannya bahwa sejarah kota Kendari termasuk nilai budaya, moral, dan budayanya itu luntur perlahan, telah terkikis dan terbawa oleh arus modernisasi pembangunan di segala bidang, dan generasi muda seolah tak peduli dengan menipisnya nilai-nilai luhur budaya tersebut. Pemerintah pun lebih tak peduli dengan keadaan tersebut. Hal itu bisa kita lihat dalam kutipan "Ingin kukabarkan pada moyangku, sejarah telah mengambang dan dikail sebagai huruf-huruf gerutu yang melarung tanpa kendali." Nah, berdasarkan hasil analisis dan penjelasan tadi, maka kita dapat mengemukakan aspek sosiologis dari puisi ini, yaitu bahwa dahulu kala kota Kendari adalah kota yang berbudaya serta memiliki kekayaan alam di darat dan di laut yang melimpah ruah. Pada puisi ini, warga kota Kendari seakan memotret kehidupan sosial kota Kendari dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, pembangunan, dan ekonomi. Perkembangan tiga aspek itulah yang perlahan mengikis nilai luhur tradisi dan budaya Kendari. Lewat puisi ini pula, pengarangnya, yakni Desi Tirayoh, mengajak generasi muda untuk kembali mencintai dan melestarikan lingkungan, serta melihat, mempelajari budaya dan tradisi luhur tersebut agar tidak hilang ditelan zaman yang kian maju. Nah, segitu dulu penjelasan mengenai teori sosiologi pada puisi karangan Desi Tirayoh yang berjudul Kandai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!